Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga ya kalau kita melihat di lingkungan kita, di sekitar kita, atau bahkan jauh lebih luas lagi di masyarakat kita, ya, dan juga bangsa kita, negara kita, sering terjadi hal-hal yang kadang-kadang kita tidak habis pikir, ya. Banyak sekali ujian-ujian, banyak sekali cobaan-cobaan, ya. Banyak juga masalah musibah yang terjadi. Sebetulnya kalau kita perhatikan lebih mendalam lagi bahwa memang segala sesuatu itu tentu ada sebabnya, ya. Jadi akibat itu karena ada sebab, dan sebab itu juga terkadang memang timbul dari diri orang itu sendiri, atau kadang-kadang juga bisa jadi bahwa sebab itu juga disebabkan oleh orang lain yang berbuat, atau juga bahkan bisa juga disebabkan oleh sesuatu hal yang kadang di luar daripada jangkauan manusia itu sendiri. Ya banyak sekali kalau kita ngomong soal masalah ini, tapi kita lebih fokus tentang masalah bagaimana sih sebetulnya kejadian-kejadian ini yang sebetulnya tidak kita kendaki namun berdampak bagi kita semua orang, ya, baik itu yang melakukan maupun yang tidak melakukan. Karena kalau kita melihat ini, kita mengingat akan hadis Nabi besar Muhammad SAW, di mana bahwa satu musibah atau bencana itu ada beberapa hal faktor penyebabnya, ya. Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Hadis dari Sayyidina Ali. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati khamsa asrata khaslatan halla bihal bala." Qila wa ma hiya ya Rasulullah. Ini hadis ini menceritakan dari bahwa beliau Nabi besar Muhammad SAW itu bersabda, ya, apabila ada 15 perkara ini dilakukan oleh manusia, oleh umat, ini maka akan ada musibah. Qala, ya, jadi Nabi bersabda, "Iza kanal mugnimu daulan." Nah, ini yang pertama, ya.
idza kana al-mughnimu daulan. Yang artinya kurang lebih adalah bahwa apabila kekayaan negara itu hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Coba kita perhatikan sekarang ini ya. Sebetulnya Indonesia ini kan kita sudah ya semua tahu deh bahwa luar biasa kekayaan alam kita ini. Ya, apakah itu hasil hutan, apakah itu masalah tambang, ya, masalah gas, minyak dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan sangat luar biasa. Artinya, wah kaya banget sebetulnya. Beda dengan negara-negara yang di sana-sana itu. Ya, anggap aja di daerah Jazirah Arab misalnya. Ya, sana kan kekayaan alamnya itu kan paling-paling mengandalkan minyak ya Mas ya. Minyak dan gas gitu ya. Ya namanya juga daerahnya tandus gitu kan hanya itu. Tapi bagaimana di sana kalau memang bisa digunakan dengan baik, ya artinya bahwa negara itu berpikir untuk kemakmuran rakyatnya, ya nyatanya mereka bisa maju, gitu kan. Apalagi kalau kita ngomong soal negara-negara maju lah. Walaupun dari kekayaan alamnya tidak begitu hebat, ya, tapi mereka bisa maju. Ya maju teknologinya, maju ekonominya, ya. Masyarakat juga sangat hebat dalam hal pendidikannya dan seterusnya. Kembali pada kita, negara kita. Ya. Kita sedang ngomong negara sih sebetulnya. Cuman kita kadang-kadang dalam hati kita ya mau tidak mau kan ikut mikir juga yang namanya juga ya, rakyat gitu ya. Kan tetap kita ikut berpikir. Ya. Apa sih yang salah sebetulnya? Ya. Karena kalau ini tetap artinya negara tidak bisa untuk melakukan pengelolaan dengan baik, ya. Yang mana hasilnya bisa dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia. Tentu nanti akan menjadikan satu bencana suatu saat. Ya sesuai dengan hadis Nabi ini. Ya, karena apabila kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, itu lambat laun kalau itu dibiarkan dan tidak dikelola dengan benar, ya mesti akan menjadikan satu bencana bagi negara kita. Kok bisa? Ya bisa. Ya. Karena yang namanya manusia itu kan ya lama-lama kan akan apa namanya tuh merasa orang-orang yang tidak bisa menikmati ini kan akan merasa tersakiti, akan merasa tertindas. Satu sisi bahwa negara mestinya bisa mengelola hasil kekayaan ini adalah bisa betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ya, apakah itu untuk masalah pendidikan, apakah itu digunakan untuk masalah pembangunan, dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa negara akan selalu berusaha untuk bisa memakmurkan rakyatnya. Itu pasti, ya. Cuman banyak oknumnya ini yang ingin saya katakan di sini, banyak oknumnya yang kadang-kadang ya itu tadi ingin memperkaya diri sendiri saja. Ya. Nah ini yang akan jadi masalah nantinya. Kalau ini dibiarkan, hukum tidak ditegakkan dengan benar, maka yang akan terjadi itu tadi bencana. Bencana di sini boleh jadi, ya. Artinya bahwa akan ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak dipikirkan sebelumnya. Apakah itu bencana alam misalnya, atau bahkan itu yang timbul dari masyarakat itu sendiri, karena
merasa ketidakadilan, sehingga akhirnya muncul satu hal-hal yang di luar perkiraan kita. Ya semoga aja jangan sampai terjadi ya. Semoga negara kita itu menjadi negara yang aman, tentram ya. Dan saya percaya bahwa semoga saja yang menjadi orang-orang yang di atas sana, yang diberi amanah oleh rakyat, ya lambat laun akan bisa untuk mengelola negara ini dengan benar, sehingga akan menjadi kemajuan buat negara kita sendiri. Itu yang pertama. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.